Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang soleh dan juga cerdas, pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW dan juga mengambil manfaat dari isi kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada lagi nabi dan rasul sesudahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebutkan bahwa beliau adalah khatamul anbiya atau penutup semua nabi dan penyempurna semua nabi. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia ataupun uswatun hasanah. Di dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada dalam diri Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi kita semua. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekkah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad SAW, telah lebih dulu wafat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira berusia 2 bulan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, sampai dikatakan salah satunya api yang disembah oleh kaum Majusi pada waktu langsung padam. Dan Abu Jahal pun sangat bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai budaknya, salah satu budaknya yang mengabarkan Nabi Muhammad telah lahir, beliau merdekakan. Nabi Muhammad SAW sudah yatim sejak kecil dan diasuh oleh Halimah. Kejadian yang sangat luar biasa yang didapatkan Halimah selama mengasuh Nabi Muhammad SAW. Kehidupannya diberkahkan. Di usia Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh ibunya dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Selepas meninggalnya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Selama diasuh oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW mengembalakan hewan kambing. Beliau mengembalakan dengan sangat cerdas dan juga lincah. Ketika pulang, hewan gembalaannya selalu dalam keadaan gemuk-gemuk. Pada usia remaja, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, tangguh, dan terkenal jujur, dan diberikan gelar Al-Amin ataupun orang yang dapat dipercaya. Pekerjaannya adalah berdagang ke negeri Syam, membawakan dagangan milik saudagar kaya bernama Siti Khadijah. Karena Nabi Muhammad SAW terkenal kejujurannya dan juga terkenal dengan sifat amanahnya, Siti Khadijah pun tertarik dengan Nabi Muhammad SAW dan menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun dan Siti Khadijah 40 tahun. Usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW adalah berhalwat, mengasingkan diri dari keramaian manusia. Tempat yang selalu disinggahi Nabi adalah Gua Hira. Beliau juga mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut di dalam menghadapi halang rintang ataupun musuh-musuhnya Nabi. Beliau berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersabar dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW juga mencintai anak yatim. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang bahagia adalah orang yang mencintai anak yatim, dan orang yang mencintai anak yatim nanti akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih banyak anak-anakku yang soleh dan juga cerdas. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.